Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'. Ikhwatuna fid din yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan nikmatnya pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala tunjuki hati kita untuk kembali mengisi jiwa kita, rohani kita dengan ilmu yang insyaallah ta'ala dengan ilmu inilah Allah akan mudahkan kita jalan menuju surga. Seterusnya salat dan salam untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Sesungguhnya kehidupan kita akan selalu berada dalam kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan dengan mengikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatuna fid din yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kitab Syarah Hilyatul Talibil Ilmi, di mana insyaallah taala kita akan melanjutkan kepada pembahasan kita menghiasi ilmu dengan al-muru'ah yang ke-8. Sebelum itu kita tengok ke belakang lagi untuk mengingatkan kita kepada apa yang telah kita bahas pada minggu-minggu, bulan-bulan yang lalu, dari yang 7 adab menuntut ilmu pada diri sendiri. Yang 7 tadi sudah kita lewati. Pertama adalah ilmu ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Tak kala kita hadir menuntut ilmu, maka kita sudah mendapatkan pahala, kita sudah beramal soleh. Niat seorang menuntut ilmu dianggap beribadah ketika dia niatkan untuk mengangkat kebodohan dirinya, ketika dia niatkan untuk membela agama, ketika dia niatkan untuk menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia niatkan untuk membentuk kepribadiannya. Kemudian kita sudah jelaskan bahwa ibadah itu 2 ketentuan syaratnya. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, adab kedua adalah telah kita jelaskan, yaitu kun ala jaddatis salafis salih. Hendaklah seorang penuntut ilmu berada di atas kesungguhan, mencontoh kesungguhan para salafus salih, mentauladani mereka dalam menuntut ilmu, di mana para salafus saleh mereka menghiasi ilmunya dengan athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah-sunnahnya. Mereka meninggalkan al-jidal, perdebatan-perdebatan yang tidak memberikan manfaat. Mereka tidak mau berdalam-dalam dalam ilmu kalam, dalam ilmu kalam, ilmu filsafat, karena ilmu itu tidak akan mendatangkan kebaikan, malahan akan menimbulkan dosa dan banyak pelanggaran-pelanggaran. Maka para salaf adalah orang yang langsung berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung ditarbiyah, dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ilmu mereka tentu lebih selamat dibandingkan dengan ilmu-ilmu orang belakangan, lebih murni dibandingkan dengan ilmu-ilmu
orang belakangan. Maka apabila kita ingin menggali ilmu ini, galilah ilmu yang diajarkan oleh para as-salaf. Siapa itu salaf? Salaf itu adalah Rasulullah, ya, generasi yang hidup pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Maka penisbatan belakangan dinamakan salafi, menisbatkan kepada mereka. Kalau salaf itu adalah orang yang terdahulu di kalangan sahabat tabi'in, sedangkan as-salafi adalah orang yang belakangan yang mengikuti mereka dalam menjalankan agama. Kemudian yang ketiga adalah mulazamah. Mulazamatu khasyatillah. Senantiasa seorang penuntut ilmu selalu dirundungi rasa takut kepada Allah. Khasyatullah. Dengan adanya rasa takut kepada Allah inilah dia dilindungi dengan ilmunya. Dia tidak mudah untuk melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan haram. Karena banyak orang berilmu tidak ada khasyahnya, maka ilmu itu hanya sebatas ilmu kepintaran, ilmu untuk mengisi kepala saja, ilmu untuk berdebat, ya, berdebat pandai, tapi pengamalan tidak ada karena tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Wajar Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya orang takut kepada Allah dari hamba-hambaku adalah para al ulama. Ini adab yang harus kita miliki, adanya rasa takut kepada Allah. Karena ilmu itu cahaya. Cahaya Allah tidak akan Allah berikan, ya, pada orang berbuat dosa dan maksiat. Kemudian yang keempat adalah dawamul muraqabah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah. Muraqabatullah, di mana seorang penuntut ilmu banyak godaan-godaannya di dalam mengamalkan ilmunya. Oleh karena itulah dia harus merasa diawasi oleh Allah perbuatannya. Dia selalu ada dua hal yang selalu berbaring, antara rasa khauf, rasa takut, ar-raja, dan rasa raja, selalu digandeng antara keduanya. Atau juga mungkin bisa menempatkan pada posisinya. Kapan dia ada rasa raja itu ditimbulkan, kapan rasa takut, khauf dimunculkannya, posisinya. Tak kala dia mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tak kala dia diberikan musibah, maka al-khauf lebih dominan. Ketika mendapatkan nikmat juga demikian. Maka di sini wajib dia untuk memperhatikan posisinya masing-masing. Mana yang lebih dominan, ar-raja, al-khauf. Sebagian ulama mengatakan apabila dia menginginkan di atas ketaatan, maka ar-raja lebih didominankan. Selalu dia di atas ketaatan, maka rasa berharap ini harus didahulukannya. Sehingga dengan demikian dia selalu termotivasi, bersemangat. Kalau dia ingin melakukan maksiat, ingin berbuat maksiat, berpikiran yang tidak, maka ketika itu yang harus dia dominankan apa? Khauf, rasa takutnya. Ada peluang-peluang berbuat dosa yang mudah dia lakukan, maka yang dominan dia lakukan ketika itu adalah yang dia munculkan al-khauf, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima telah kita kaji juga, hifdzul janah, ya, merendahkan diri, merendahkan hati, membuang kesombongan, khuyala, dan kibriya. Seorang muslim, seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan merendahkan hatinya, tawadhu, dan membuang segala pintu khuyala, kesombongan, dan kibriya. Menghiasi dirinya dengan adab-adab, menjaga diri
santun, sabar, tawadhu pada kebenaran. Kemudian seorang penuntut ilmu hendaklah dia qanaah wa zahadah, qanaah dan zuhud. Dia hiasi dirinya dengan qanaah dan zuhud, di mana zuhud itu ada zuhud dari perkara yang haram, meninggalkan segala perkara yang haram atau yang mengantarkan kepada yang haram. Dia belum jatuh kepada yang haram lagi, tapi dia berusaha untuk menjauhi yang haram tadi. Jangan sampai jatuh kepada yang haram, ini namanya dia zuhud. Ya. Pintu-pintu kepada yang haram dia betul-betul jauhi. Ini orang zuhud. Jalan kepada subhat dia jauhi. Qanaah, dan qanaah ini merupakan suatu nikmat yang besar yang Allah berikan. Karena walaupun orang itu punya banyak harta kekayaan, ya, melimpah ruah, namun kalau qanaah tidak dia miliki, maka orang itu tidak akan pernah puas-puas dengan harta dan kekayaan yang dimilikinya. Tidak akan pernah puas. Namun walaupun orang itu hidup hanya sederhana apa adanya, tapi qanaah ini menyertai kehidupannya, maka inilah kekayaan yang sangat besar. Kanzun, pembenaran yang sangat besar adalah ketika seorang diberikan qanaah. Maka seorang penuntut ilmu jangan sampai tertipu dengan kemewahan kemewahan, sikap-sikap berlebihan dalam dunia, karena ini akan menjerumuskan dia, akan melalaikan dia, akan melengahkan dia. Kemudian yang ketujuh adalah at-tahalli bi rawnaqil ilm, menghiasi diri dengan keindahan ilmu. Jadi ketika dia sudah belajar untuk ilmu, selalu dia berusaha menghiasi dirinya dengan keindahan ilmu tadi. Ya, karena ilmu itu ketika diamalkan dia jadi indah, bukan jadi jelek. Ya. Jadi orang berilmu, semakin berilmu orang makin bertambah ilmu, bukan dia semakin jelek, nah, semakin terhiasi dirinya, semakin indah. Jangan kita terjadi sebaliknya. Semakin kita belajar, semakin berilmu, semakin tidak ada keindahan pada dirinya, dalam keindahan akhlak tidak ada, keindahan adab tidak ada. Ya. Harus kita hiasi keindahan tadi, yang juga sudah dicontohkan oleh para as-salafus saleh. Al-hadis saleh, petunjuk yang baik, selalu sakinah, tenang, khusyuk, tawadhu, selalu dalam hujjah, kemudian menghiasi diri dengan amal zahir dan batin, dan menjauhkan dari apa yang membatalkan keindahan tadi. Oleh karena itu, apa kata Imam Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Mereka mempelajari petunjuk sebagaimana mereka mempelajari al-ilmu. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah, itulah kemarin sampai situ pembahasan kita kemarin. Masuk kita kepada yang ke-8, tahalla bil muru'ah. Seorang penuntut ilmu menghiasi diri dengan muru'ah. Ya. Muru'ah itu, ya, kalau orang bilang sekarang wibawa, ya, tapi wibawa kepada yang baik, ya, muru'ah. Menghiasi diri dengan al-muru'ah, bil muru'ah, dan wama yahmilu ilaiha, apa yang membawa kepadanya, apa yang akan mengantarkan kepada muru'ah tadi. Ya, apa saja? Min makarimil akhlak, dari kemuliaan akhlak. Jadi akhlak yang ditunjukkan seorang ini menunjukkan muru'ah. Seorang itu mempunyai sifat muru'ah, terhormat, terpandang ketika akhlaknya baik. Wa talaqatul wajhi, wajah yang ceria. Ini juga bentuk muru'ah. Ada orang itu bawaannya marah saja, bengis saja bawaannya, kan. Orang mengatakan dia hanya tu. Lagi beraja tapi bantuannya bangis sekawak kan. Talaqatul wajhi, wajahnya itu artinya dia tidak kelihatan marah, biasa saja, tapi ada kecerahan wajah tadi. Talaqatul wajhi. Ya. Wa ifsa'us salam,
menebarkan salam. Nah, ini juga bentuk muruah kita. Kita ketemu dengan orang lain, ya, sebar salam. Assalamualaikum. Apa susahnya baca salam itu? Bahkan preman pun ketika kita ucapkan salam senang ya. Ya. Premannya lewat ada keknya ucapkan salam pasti dijawabnya. Karena tidak ada orang yang tidak senang dengan ungkapan salam tadi. Maka wajar Nabi mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum afsus salam bainakum. Maukah kamu saya tunjukkan atas sesuatu, ya, jika kamu lakukan kamu akan saling mencintai, yaitu afsus salama bainakum, tebarkan salam sama kamu. Jadi menebarkan salam bahagian daripada bentuk muruah yang memang perlu kita jaga. Secara umum ini nanti ada aturan-aturan salam itu, apakah kepada setiap orang kita berikan salam, nanti ada pula aturan-aturan rincinya. Secara umum ya kita disuruh menebarkan salam. Nanti ada aturan yang tidak dibolehkan salam kepada siapa, ada aturan-aturan yang ditulis oleh para ulama. Wa tahammulun nas, ya, membawa manusia kepada kebaikan. Wal unfah min ghairi kibriya. Nah, ini suatu istilah tanpa kesombongan, ya. Bersikap mulia tanpa kesombongan, ya. Wal izzah fi ghairi jabarut, izzah sikap mulia tanpa memaksa, ya. Kemudian wasyahama fi ghairi asabiyah, yang tidak ada kepenatikan, ya, kepada sesuatu. Himyah, himyah ini adalah cita-cita, yaitu kekuatan diri, namun bukan dalam perkara jahiliyah. Namanya himyah jahiliyah. Ada himyah jahiliyah itu bentuk kesukuan, ya. Maka ini semuanya adalah bentuk muruah. Mari kita lihat keterangan Syekh di sini tentang muruah tadi. Para ulama mengatakan muruah itu apa dikatakan dengan muruah? Syekh Utsaimin membawakan di sini batasan muruah. Ya. Para ulama, para fuqaha, ahli fikih mengatakan dalam kitab syahadat, mereka mengatakan muruah itu fi'lun ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu, suatu perbuatan ma yujammiluhu yang mampu membaguskannya, itu namanya muruah. Suatu perbuatan yang menghiasi dirinya, membaguskannya, wa yuzayyinuhu, menghiasi dirinya. Wajtinabu ma yudannisu, menjauhkan ma yudannisu, apa yang mengotori dirinya. Nah, itu muruah. Seseorang yang mempunyai perilaku ada muruah dirinya, perbuatannya itu terhiasi mungkin dengan baiknya akhlaknya, baiknya sikapnya, telatennya dia dalam melakukan suatu pekerjaan, ya. Mungkin dia tauladannya dalam melakukan suatu perbuatan sehingga sikapnya itu membaguskan dia, ya, menjadikan dia jadi baik. Ini adalah bentuk al-muru'ah. Kemudian wajtina, menjauhkan dia dari ma yudannisu, apa yang mengotori dirinya. Wahadi ibarah ammah, ini adalah ibarat umum. Umpamanya dia seorang guru, dijaga muru'ahnya, dia tidak melakukan suatu perbuatan sembarang saja, jaga muru'ahnya. Atau mungkin saja seorang penuntut ilmu, dia tidak mau berdiri depan bioskop, tagaknya di muka bioskop, walaupun kau mambe oto lah, tapi dia jaga dirinya, dia tidak tagak dekat bioskop, walaupun kau mambe oto di situ, bukan maksud, bukan dia maksud untuk masuk bioskop, tapi untuk menjaga muruahnya tidak tagak di situ dah. Ya. Atau seorang buya, dia berada di depan diskotik, dia tidak masuk, tapi ada di depan di situ. Ada apa buya di situ? Berarti apa? Orang akan berpikir
ada apa ini? Hilang ketika itu, hilang muruahnya meskipun dia nak masuk. Anggapan orang akan menganggap dia ada kecurigaan. Kok di muka itu buaya itu tangga. Jadi segala sesuatu yang akan mengotori dirinya ini dihindarkan. Itu namanya muruah. Kalau dia awak menjaga wibawa, menjaga wibawa. Tapi lebih dari itu sebenarnya. Banyak orang menjaga wibawa dalam hal keagungan dirinya saja. Jadi kalau menjaga wibawa, ya itu sebahagian kecil daripada makna muruah. Tapi muruah itu pada intinya adalah menjaga diri menuju arah yang cintai Allah, kemudian menjaga diri dari apa yang mengotori diri tadi, atau apa yang mengantarkan anggapan-anggapan tidak baik terhadap diri. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Dia jauhi dirinya dari apa yang akan mengotori. Kullu syai'in yujammiluka 'indan nas. Setiap sesuatu yang akan membaguskan engkau dari pandangan manusia, wa yuzayyinuka, dan akan menghiasimu, wa yakunu sababan laka, dan itu akan menjadi sebab litsana, pujian, ya, menjadi sebab pujian orang lain atasmu, maka itu adalah muru'ah. Terpandang dia, terpuji dia. Maka tadi kita katakan assalam, ungkapan salam, menebarkan salam tadi kita biasakan, orang akan senang. Insyaallah anak ini kan, bapak itu dia sering mengucapkan salam, karena itu membawa kepada muru'ah. Wa illam yakun minal ibadat, meskipun itu bukan bagian dari ibadah. Contoh uruf yang berkembang. Contoh tegur sapa. Biasa awak menegur sapa, baik itu kepada yang kecil, kepada yang besar, pada orang tua dewa, atau di masyarakat awak kok, ibu-ibu pun biasa disapu kan. Itu muruahnya. Kalau tidak disapu ibu-ibu kok sebagian dianggap sombong. Di saat masyarakat belum tahu dengan sunnahnya, tidak mengapa kita menegurnya. Biasa dia bukan dianggap aib tuh. Tidak ada tegur sapunya awak dah. Padahalnya anak awak, keponakan awak atau sanak awak, dia Allah mengaji, tidak belum ada menyapu nih. Itu bukan menambah muruah, tapi menghilangkan muruah. Kalau tidak kita lakukan tegur sapa tadi, menyapu tadi. Jadi ini dia bukan ibadah, dia tidak mesti ibadah, tapi mungkin muamalah juga bentuk muruah. Ungkapan terima kasih. Awak terima kasih kepada orang lain adalah magi awak. Itu bagian daripada muruah juga. Ya. Bagian dari muruah. Dia tidak bagian daripada ibadah. Tapi dia nilainya nanti akan bisa bernilai ibadah ketika kita melakukan dengan keikhlasan. Bisa bernilai ibadah. Maka di sini dicontohkan oleh Syekh Utsaimin, contoh yang cukup panjang banyak. Di antara bentuk kemuliaan akhlak, beliau mencontohkan kemuliaan akhlak. Ayyakunal insan daiman mutasamihan, yaitu bentuk kemuliaan akhlak itu seseorang selalu ada tasamuh, toleransi. Ya, toleransi. Wa yatasamah fi maudi, di mana dia menempatkan toleransi diletakkan pada posisinya. Pada toleransi, bab toleransi diletakkannya pada bab toleransi. Ya, sedangkan wayakhudhu al-azmu bil azmi, dia meletakkan bab tentang azam, kepastian, pada posisi kepastian. Jadi tidak dia campurkan. Nah, Islam datang wastan baina tasamuh, antara toleransi dan kepastian. Ada toleransi Islam tadi. Maka dibawa contohnya di sini oleh Syekh tentang kisas. Kisas adalah seseorang yang melakukan pembunuhan lalu hukumannya dibunuh, maka ini namanya kisas. Ya, qatlun nafsi bin nafsi, membunuh jiwa dengan jiwa, maka itu ini namanya kisas. Ya, di mana dalam hukum Bani Israel, ya, terbagi syariat mereka kepada dua hal.
dua kelompok besar. Dalam kisah Bani Israel membagi syariatnya dalam dua kelompok besar. Pertama, mewajibkan membunuh dan tidak ada pilihan bagi wali yang terbunuh. Tidak ada pilihan. Ini wajib kisas dalam syariat mereka Bani Israel. Apabila yang membunuh si A membunuh si B, maka dia wajib dibunuh, tidak ada pilihan lain. Ya, ini adalah syariat dari Taurat. Ya, karena syariat Taurat itu terkenal cenderung kepada keras. Ya, lebih tegas lagi. Kelompok yang lain hukum dalam Bani Israel ada hukumnya hanya terlalu bermudah-mudah. Au jabal af, kalau sudah membunuh orang wajib dimaafkan. Kan mudah sekali itu. Apabila seseorang membunuh manusia dengan sengaja, maka wajib yaitu wali yang terbunuh itu memaafkan, toleransi dengan maafkan. Ini ada dalam kitabnya. Nah, ini sebenarnya jelas sangat keliru sekali. Maka datang Islam membawa ya din wastan, agama pertengahan. Ya, Islam dalam hal ini menjadikan dalam hukum qisas tadi pilihan kepada wali yang terbunuh. Apa pilihannya? Di antaranya adalah insya'u qatalu qasasan. Jika mereka ingin, maka mereka dikisas. Ya. Walahumul haq, dan mereka punya hak. Wa insya'u, yang kedua, jika mereka ingin memaafkan, majanan. Majanan ini maaf, tidak ada denda, tidak ada dia. Perai, free. Wa insya'u akhadhu diyah, kalau mereka ingin ketika memaafkan, mereka mengganti dengan denda, yaitu 100 ekor onta. Ini menunjukkan Islam adalah pertengahan. Ya. Nah, di dalam hal ini Syekh menjelaskan dalam kaitannya dengan hukum, setiap orang yang berakal akan memilih sesuai dengan, kadang-kadang sesuai dengan keinginannya. Nah, ada kalanya keinginan pribadi dikesampingkan untuk kemaslahatan umum. Ya. Maka Syekh mencontohkan di sini untuk menjaga muruah agama, jika yang terbunuh itu adalah orang yang jahat, terkenal sebagai orang yang jahat, banyak orang tanianya udahnya. Sementara wali yang terbunuh dia inya butuh pitih. Wali yang terbunuh konya butuh pitih, maka inya mengecean kita maafkan saja, kemudian kita minta uang karena kita yang palu pitih. Namun kalau ini dijatuhkan, sementara orang ini kalau dibiarkan hidup, ini akan merusak. Maka kepentingan pribadi harus dikalahkan dulu untuk kemaslahatan umum. Untuk apa? Muruah, menjaga muruah wibawa syariat. Kok dibiarnya ide pitihnya mungkin banyak, ya? Kok dibunuhnya orang balik lebih parah lagi, ya. Maka dalam hal ini perlu ikut campur tangan hakim dalam hal ini, melihat kondisi orang seperti ini. Kalau dimaafkan ini tidak akan ada gunanya, harus dikisas. Kalau diberikan denda, uangnya banyak, tidak ada kemaslahatan. Maka Syekh mengatakan di sini, hadihi laysat minal hikmah, ini bukan hikmah. Jadi hikmah itu juga memperhatikan kepada maslahat umum. Undur ila masalih al-ammah. Wa antum idza taraktum syai'an lillahi awadakumullahu khairan minhu. Engkau jika kamu tinggalkan suatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan hal yang lebih baik. Uqtulu hadzal qatil, bunuhlah pembunuh ini. Ya, walihada aujaba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mewajibkan, ya, tabi'an lil Imam Malik, mengikuti Imam Malik, mewajibkan membunuh qatil, ya, pembunuh yang ghilah, yang berkhianat, ya, hatta lau afa auliya'ahu, walaupun dimaafkan oleh para walinya. Pembunuh yang berkhianat, pembunuh bayaran segala macamnya,
hatta law kana lahu sigarun, walaupun dia punya anak kecil, yahtajuna ilal mal, butuh kepada harta, fa innahu ay yuqtal, hendaklah mereka dibunuh. Lianna qatl ghilah la yumkin at-taqallus minhu, pembunuhan dengan ghilah, dengan tipuan atau pembunuhan berjamaah tak akan mungkin melepas dirinya. Innal insan, manusia, jika mereka ditipu ya dalam satu hal ya, maka tidak akan bisa menolak dirinya. Orang yang muqtal itu ya merusak, menjadi perusak di muka bumi ini. Nah, ini menunjukkan bahwa hukuman dalam Islam itu ya, misalnya prinsipnya dibunuh, tetapi ketika ada sebab, dia ada sebab-sebab lain atau prinsipnya dibunuh kemudian bisa dimaafkan. Tetapi karena ada maslahat lain, maka dimaafkan itu bisa terkalahkan kalau sekiranya pembunuh ini orang jahat, terkenal, ya akan berbahaya kalau dia tidak dibunuh, tidak dikisas. Karena sebagian hukum itu juga kembali kepada illah yang menjadi penyebab hukum tadi. Kenapa di masa sebagian khalifah, di masa Umar bin Khattab, talak 3 yang 1 kali jatuh itu jatuh 3. Kenapa di masa Abu Bakar talak 3 1 kali jatuh itu jatuh 1? Karena di masa Umar orang sudah mempermainkan talak. Ya. Orang kalau sudah mempermainkan talak, dipermainkannya talak, bermudah-mudah dalam talak. Ya. Ketika bermudah-mudah, maka Umar sebagai seorang mujtahid mengatakan bahwa jatuh talak 3 sekali. Ya, apa contohnya talak 3 satu kali itu? Seorang mengatakan, seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu 3 sekalian. Ya, maka ini di masa Abu Bakar Siddiq ini jatuh 1. Di masa Khalifah Umar bin Khattab jatuh 3. Karena rata-rata orang sudah bermain. Ketika Umar tahu orang mempermainkan itu dan tujuannya adalah untuk menganiaya perempuan, ya, untuk menzalim perempuan, maka Umar jatuhkan hukuman yang dahsyat kepada laki-laki, putra sorenya, akan mudah-mudah untuk menyatukan talak. Jadi sebagian hukum itu juga didasarkan, hukum itu berubah adanya illah, ada penyebabnya. Tapi yang merubah itu bukan sembarang orang, al ulama, ya. Umar adalah seorang ulama mujtahid, dia bisa melihat sesuatu itu berdasarkan ilmu yang telah diketahuinya. Demikian juga muru'ah ini, menjaga muru'ah agama ini. Kemudian ikhwatuna fiddin, makarimul akhlak, kemudian Syekh mengatakan makarimul akhlak itu apa? Ayatakhallaqal insan bil akhlaqil fadilah al jamiah, yaitu berakhlaknya manusia ya dengan akhlak yang mulia, menggabungkan antara al afu wal ihsan, mempunyai sikap pemaaf dan ihsan, punya sikap pemaaf dan juga berbuat baik. Fa ya'khudhu bil hazmi fi mawdi'il hazmi, dia mengambil ya al hazm, tekad dalam materi, tekad, posisi tekad. Dia mengambil ya posisi lemah lembut, dalam hal memang harus lemah lembut, ya, dan memberikan kemudahan. Talaqatul wajhi aidan, demikian juga seperti talaqatul wajhi, wajah yang talak, yang cerah. Ini bagian daripada akhlak juga, ya. Namun Syekh memberikan pertanyaan pada kita, wahal mathalan utlika wajhi likulli insan, apakah saya ini akan selalu menampakkan ceria saya kepada setiap orang? Itu kan bagian dari akhlak, ya?
walaupun kepada orang berdosa, orang banyak buat dosa, misalnya perampok, wak senang je mencaliaknya kan, ceria aja wajah mencaliaknya, atau penzina, senyum je mencaliaknya. Tentu tidak, ya tentu tidak, ada tempatnya. Pada orang yang perangainya sudah jelas nak baik, kita nak mungkin pula ya, bisa wajah kita itu ceria melihatnya. Kalau ceria juga malah melihatnya, berarti tidak ada muruah diri kita. Tidak ada muruah. Ya. La ala hasbil hal, tidak secara mutlak. Ya mungkin fisittah min tis'ah, ya 6 dari yang 9 perbandingannya, ya. Yakni fit thulutsain pada 2/3, was-thulus dan 1/3 da'hu, tinggalkan dia lima taqtadihi hal, sesuai dengan kondisi. Ini artinya menempatkan wajah kita itu kepada tempatnya. Memang ada keceriaan itu, namun dalam hal-hal tertentu tentu tidak. Ketika ada orang menghina Islam umpamanya, apakah kita juga akan ikut ceria wajah kita melihat dia? Tentu tidak. Harus letakkan pada tempatnya. Ketika ada orang mencaci maki ulama, kita sebagai yang juga mempunyai sifat muruah, menjaga diri muruah kita terhadap Islam, tentu kita juga tak senang kalau ada orang mencaci maki al ulama, para ulama yang jelas ulama kita. Atau kalau ada orang kerjanya menggunjing sepulan saja. Ada orang mengunjang orang kerja yang ngecek dah kewak mengunjang sekerjanya. Apakah kita jagakan wajah cerah pada dia? Di sinilah kita mengatakan bahwa ini adalah ghibah. Ya. Liyakun samtuka talaqatul wajh, hendaklah sikapmu itu adalah wajah yang ceria. Ahsan syai', ini yang paling baik adalah wajah yang ceria. Ini secara umum. Tajizibun nas ila nafsik, menarik manusia kepada dirimu. Wa yuhibbukan nas, manusia akan mencintaimu. Wa yastati'una an yafdau ilaika ma yafdauna min asrarihim, lakin idza kunta abusan ta'udu ala syafatik as-sufla fa innan nas yuhabunaka. Jadi kalau manusia itu bermuka masam, tentu manusia akan bersikap tidak baik pada dirinya dan tidak akan sanggup berbicara dengan engkau. Ya. Artinya bosan ketika seorang melihat bermuka masam tadi. Jadi wajah ceria itu ada kita tempatkan juga pada tempatnya. Bermuka masam pun juga ada pada tempatnya. Bukan tak boleh pula muka masam. Ya, karena memang fitrahnya manusia itu kepada sesuatu yang tidak disenangi tentu berubah wajah kita. Wajar. Sesuatu yang itu tidak syar'i, tidak baik, kemudian berubah wajah kita melihatnya, itu kan suatu hal yang wajar. Tapi ketika kita melihat sesuatu yang tidak syar'i, kita senang saja, berarti itu pertanyakan keimanan kita. Ya. Pertanyakan keimanan kita. Minimal di hati kita ini merasakan tidak nyaman, tidak enak. Sampai ke situ muruah tadi mengarahkan kita. Nah, kemudian Syekh membawakan berikutnya ifsa'us salam, menebarkan salam, yakni nasruhu wa izharuhu ala man, ya, menebarkannya, menampakkannya ala man, pada siapa? Apakah setiap orang kita akan tebarkan salam? Nah, ini saya katakan di awal, kita katakan bahwa disunnahkan kita untuk selalu menebarkan salam. Ini berlaku umum. Namun laisa ala kulli ahad. Berlakunya itu bukan atas setiap orang. Ya, ala man yastahiqu an yusallim alaih. Alal muslim wa in kana asyan wa in kana zaniyan. Itu atas orang yang berhak untuk disalaminya, diberikan salam atasnya. Seorang muslim, apakah dia maksiat, berzina, mencuri, ya, atau riba, atau minum khamar, atau ayy muslim ulqiya ilaihi salam, muslim yang mana yang harus diucapkan salam kepadanya. Inilah berlaku hadis Nabi,
la yahillu lil mu'min an yahjura akahu al mu'min fawqa thalas. Tidak halal bagi seorang mukmin untuk menghajar, mengisolasi, memisahkan dirinya dari saudaranya mukmin lebih 3 hari. Atau akhahu fawqa salas, ini riwayat lain, yaltaqiyani, keduanya berjumpa, faya'lidu hada, dia palingkan muka wajahnya ini, dia palingkan, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, sebaik-baik orang dari kedua itu yang memulai dengan ucapan salam. Jadi artinya adalah ada kalanya untuk menghajar seorang kita tidak tegur sapa, tidak ucapkan salam, namun hanya batasnya berapa? 3 hari, tak boleh dari itu. Tidak boleh dari itu. Untuk apa gunanya? Kalau ada tujuannya yang jelas, at-ta'dib. Tahu sekiranya ada faedah dan ada manfaatnya. Kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah menyampaikan, jelaskan bagaimana pentingnya menyebarkan salam dan bagaimana salam itu apakah setiap orang mesti diucapkan salam kepadanya. Maka Syekh menjelaskan bahwa salam itu tidak pada setiap orang. Kalau sekiranya dia adalah peminum khamar, kemudian penjudi, maka boleh seorang muslim tidak mengucapkan salam kepadanya dalam rangka untuk mendidiknya, untuk menghajarnya secara ungkapan salam tadi. Dan dalam hal ini ada ketentuan dalam agama kita, dalam hadis la yahillul mu'min an yahjura akhahu mu'min fawqa thalas, tak halal bagi seorang mukmin untuk menghajar. Menghajar ini tadi adalah mengisolasi, tidak menegur, ya, namanya menghajar, tidak mengucapkan salam padanya. Tidak halal seorang mukmin untuk menghajar saudaranya mukmin lebih dari 3 hari. Jadi batasannya hanya 3 hari, di mana ketika keduanya bertemu, faya'ridu hada, dia memalingkan wajahnya dan ini memalingkan. Dan sebaik-baik orang adalah orang yang memulai dengan salam. Namun ini jika hajar itu memberikan manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat, ketika seorang, ya, kita tidak ucapkan salam kepadanya, tidak menegurnya, tambah beringasnya kawak. Jika kiaknya wak jadinya kan, berarti tidak ada memberikan manfaat, maka ini ditinggalkan. Ya. Tapi ketika memberikan manfaat, maka ini kita lakukan. Ini yang dicontohkan Nabi kepada Ka'ab bin Malik. Pada kisah Ka'ab bin Malik, seorang sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk, ya, meninggalkan perang Tabuk. Di mana Nabi ini tahu bahwa Ka'ab bin Malik ini adalah orang yang dia cintai. Ka'ab bin Malik ini adalah sahabat yang menempati hati Rasulullah SAW. Nabi mencintainya, tapi kenapa dia tidak ikut dalam perang Tabuk? Ya, akhirnya Nabi menghajarnya, mendidiknya melalui menghajar, mengisolasinya. Nabi perintahkan manusia untuk menghajarnya, tidak tegur sapa, tidak, kalau ketemu tidak usah, tidak boleh ucapkan salam, tidak boleh bertanya, ya, kalau dia bertanya tidak usah dijawab. Nabi perintahkan sahabat-sahabat yang lain juga ikut menghajarnya. Akhirnya semua sahabat tidak ada yang bicara dengan, tidak mau bicara dengan Ka'ab bin Malik ini, bahkan mengucapkan salam dia tidak mau. Ya. Sampai dia ketemu dengan Abi Qatadah. Ya. Abi Qatadah ini adalah anak pamannya, dan biasanya Abi Qatadah ini adalah orang yang paling dicintainya.
orang yang paling cintainya. Akhir ketemu dengan beliau, Ka'ab bin Malik memberikan salam kepada Abi Qatadah. Assalamualaikum. 1 kali tidak dijawab. Assalamualaikum. 2 kali tidak dijawab. Sampai 3 kali tidak dijawab. Ya. Sampai ketika itu apa kata Ka'ab bin Malik? Ansyadakallahu hal ta'lam anni uhibbullah wa rasulah? Apakah kamu tahu? Tidakkah kamu tahu aku ini mencintai Allah dan Rasulnya? Apa kamu tak tahu aku ini mencintai Allah dan Rasulnya? Yaitu kaifa, bagaimana mungkin kamu akan menghajarku sedangkan aku dicinta Allah dan Rasulnya? Ini kata Ka'ab bin Malik. Ya. Tidak juga dijawab. Diam saja Abi Qatadah. Karena kenapa dia diam? Hanya karena satu perintah Nabi yang menyebabkan diam. Kalau Nabi tidak menyuruh tentu dia tidak akan lakukan. Bahkan kalau Nabi mungkin menyuruhnya, memukulnya, mungkin dia akan pukul. Karena begitu sangatnya kepatuhan sahabat kepada Rasulullah SAW. Dan bahkan juga Nabi perintahkan istrinya untuk menceraikannya. Begitu hukuman yang Allah berikan ya kepada sahabat yang dia meninggalkan perang pada waktu wajib pergi perang pada waktu itu. Sini al-muhim yang penting bahwa sahabat menghajarnya karena dia meninggalkan perang Tabuk, dan adalah hajar mereka ini ada atas dasar perintah Rasulullah SAW. Coba kita bayangkan, dia datang kemudian diberikan salam, bahkan dia pun mengucapkan salam kepada Rasulullah diam saja. Ya. Ketika itu fala adri, aku tidak tahu apakah bergerak mulut Rasulullah menjawabnya atau tidak. Ya. Apakah dia mendengar atau tidak? Dia tidak mengetahui. Ya. Akan tapi Rasul dalam kondisi seperti itu Nabi tetap sebenarnya dia mencintainya. Lianna Ka'ban, karena Ka'ab idza qama yusalli ja'ala Nabi, bahkan ketika dia salat Nabi melihatnya. Nah, ini anehnya, ketika Ka'ab melihatnya Nabi tidak mau melihatnya. Ketika Ka'ab salat sunnah Nabi lihat wajah Ka'ab tadi. Ya. Ini dalam kata perawi hadis, ya. Nabi mencuri pandangan kepada Ka'ab. Ini menunjukkan bahwa Nabi berdasarkan Nabi itu mencintai Ka'ab bin Malik. Apakah hajaran ini, sikap isolasi ini, ya, waqa'a minas sahabah li Ka'ab bin Malik, apakah ini ada pengaruhnya bagi Ka'ab bin Malik? Ada pengaruhnya. Dia bertobat, dia rujuk, ya, sampai tobatnya terima. Bayangkan sampai dia tak boleh bergaul dengan istrinya. Begitu hukuman Nabi kepadanya. Karena akhirnya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat dikatakan wa 'ala tsalatsatil ladzina khullifu, atas 3 orang, ini 3 orang sahabat yang meninggalkan perang, hatta idza dhaqat 'alaihimul ard, sampai ketika bumi ini terasa sempit baginya. Baku nak sempit bumi. Nabi, sahabat-sahabat nak ada dan ya mengucapkan salam, tegur sapa, nak ada teman jadi. Begitu dikucilkan dia, bumi jadi sempit. Hatta idza dhaqat alaihimul ard bima rahubat, di mana kita tahu bumi itu luas, wa dhaqat alaihimul anfusuhum, juga dirinya jadi sempit. Wa dhannu anna la malja'a minallahi illa ilaih, dan mereka menyangka tidak ada tempat kembali kecuali hanya kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diterimalah taubatnya, ya. Dan yang lebih parah lagi, bahwa ujian datang menerpa Ka'ab ketika musuh-musuh Islam mengetahui bahwa Ka'ab dikucilkan oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Datang surat dari Raja Ghassan, yang akan menawarkan kerajaan kepada Ka'ab bin Malik. Ini fitnah, ya. Fitnah yang terjadi
pada Ka'ab bin Malik. Datang surat dari Raja Ghassan yang bunyinya innahu ballaghana anna sahibaka fulak, ya, qalaq, bahwa sahabatmu Muhammad telah mengucilkanmu, memusuhimu, membencimu, ya, meninggalkanmu. Falhik bina, ayo bergabung dengan kami, bergabunglah dengan kami. Nuwasika, kami akan menyambutmu, ya, yakni i'ti ilaina, kami akan menjadikan kamu misluna, jadikan kamu seperti kami akan angkat kamu menjadi pemimpin kami. Ka'annahu yushiru, yaitu isyarat, mengisyaratkan bahwa Ka'ab ini akan diangkat jadi raja. Ini kan berat fitnahnya, berat ujiannya, karena di saat dikucilkan. Kalau banyak awak kadang-kadang dibangun di ustaz Siko mengaji tempat lain kan, dia kan tingkah laku awak, kesalahan awak. Ini bayangkan, ditawarkan dia oleh Raja Ghassan untuk menjadi raja, ya. Ambo tahu nak ada, maksudnya antum nak ada kawan lain, lah ditinggal orang mengaji situ lah itu kan, itu cara awaknya. Akhirnya bagaimana? Surat yang tadi dilihatnya satu kali cali lah tabaco de Ka'ab langsung dibakar dan dirobeknya dan dibakarnya surat tadi. Ya. Ra'a anna hadi fitnah azimah, dia melihat ini fitnah yang besar, akhirnya dia membakar surat tersebut, ya. Semuanya dibakar karena kebencian dengan surat ini. Li'alla taglibuhu nafsuhu, supaya dia jangan tergoda dengan isi surat tadi untuk masa yang akan datang, masa yang akan datang. Kok kalau nak dibakarnya surat tadi, kok simpannya, kok tabacolnya kok balik kan? Itu mengadunya, ya. Hatta yujiba li hadzal talab. Dia tidak menjawab permintaan ini. Apa yang ada pada diri Ka'ab? Quwwatul iman, kekuatan iman, tidak terbesit dengan godaan tawanan orang, ya. Nah, kita lihat dunia sekarang, dunia politik segala macam, dia jadi kucilkan, jadikan membuat partai, mengkek partai lihat, maka banyak juga model-model itu kiasannya, dikucilkan orang atau tergeser, ya. Maka Ka'ab tetap bersama Rasulullah, tidak mau dia berjuang munafik, tidak mau dia berjuang munafik. Dia hanya cinta Allah, cinta Rasulnya, cinta sahabatnya. Ini semua untuk kenapa Nabi melakukan ini? Karena muru'ah, kewibawaan agama, wibawa din tadi. Karena Ka'ab ini orang yang terpandang di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia meninggalkan, tidak ikut dalam perang Tabuk, ya. Karena dia bukan munafik, hanya karena ketika itu dia mendahulukan keluarganya, sibuk dengan urusan keluarganya. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah. Maka Syekh menjelaskan kepada kita, falhasil, ya, hasilnya di sini adalah menebarkan salam al-aslu fi aish. Masuk kita pada menebarkan salam tadi, hukum asalnya adalah berlaku umum. Menebarkan salam berlaku umum pada setiap orang muslim, kecuali orang yang manjahara bi ma'siyah, orang yang terang-terang berbuat maksiat, maka maslahat baginya untuk menghajarnya, mengisolasinya. Adapun kepada orang-orang yang bukan Islam, ya, maka la tabda'u al-yahud wan nasara, tidak dimulai mengucapkan salam kepadanya. Kalau kepada non muslim kita tidak memulai salam, tapi kalau dia mengucapkan salam baru kita menjawab salam. Kita tidak boleh memulai salam kepada non muslim. Kalau dia mulai baru kita jawab. Fa yuhramu alaina an nabda al-yahud wan nasara, haram atas kita untuk memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani, dan juga kepada orang selain mereka. Maka kita tidak mulai salam kepada orang-orang Yahudi
tidak pula kepada orang Nasrani. Namun apabila dia mengucapkan salam, farudduhu alaihim wa idza huyyitum bitahiyatin, ya, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini dia. Jika kamu diungkapkan salam kepadamu, ya, maka jawablah dengan yang lebih baik darinya atau yang seumpama. Assalamualaikum, kalau dia ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum juga, atau assalamualaikum warahmatullah, tambah dengan warahmatullahnya. Fahayyu bi ahsana minha. Kemudian ma yustasna min dzalika syai'un akhar fakiru. Apakah ada pengecualian dari itu? Maka coba pikirkan. Seorang talib la yufshus salam, tidak menebarkan salam kepada ikhwan-ikhwannya, teman-temannya. Li'anal khawatir zinatun wal qulub salimah. Nah, kekhawatiran hati yang selamat. Ya. Wa yaqulu ya'ni ma fil qulub wa anit ta'bir ma taquluna fi hadzal istisna. Ini saya menjelaskan tentang masalah salam tadi. Intinya di sini para ikhwah fiddin, bahwa kita menempatkan ungkapan salam itu pada tempat yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Ya, kita ungkapkan salam pada hal yang ditentukan oleh syariat kita dan tidak kita ungkapkan pada hal yang dilarang oleh syariat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Misalnya ada pertanyaan, kita masuk soal al-jawab. Ya, silakan. Ya. Batasan selagi tidak ada fitnahnya kan. Tidak ada fitnah, artinya salam kalau dia mungkin beramai-ramai, ya, kita ucapkan salam. Atau ya, kalau wanita itu ada orang yang kita kenal, dekat-dekat awak, yang kena amai-amai awak atau orang dekat, kan kita kenal dengan dia. Kalau dia kita tidak kenal, kalau wanita yang kita tidak mengenal sama sekali, maka tentu sebaiknya tidak kita ucapkan sesuai dengan uruf kita, uruf yang berlaku. Silakan yang lain kalau masih ada. Kalau dia mengucapkan salam, ya jawab waalaikum. Ya, waalaikum. Tapi kalau dari orang Yahudi atau Nasrani boleh mengucapkan waalaikumsalam. Kenapa? Karena dalam ayat tadi wa idza huyitum bitahiyatin, ya, kamu diungkapkan, ini berlaku umum. Huyitum bitahiyatin, jika kamu diungkapkan kepadamu salam, maka jawablah dengan yang seumpama atau yang lebih baik dari itu. Namun memulai salam kepada mereka tidak disunnahkan. Memulai salam kepada mereka tidak disunnahkan. Karena ada larangan hadis yang menyatakan memulai mengucapkan salam kepada Yahudi atau Nasrani. Ini dalam surah An-Nisa, jadi ayat 86, wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diucapkan salam kepadamu, maka ungkapkanlah dengan yang lebih baik darinya atau balaslah yang seumpama.
Boleh juga kepada Yahudi itu kalau dia ucapkan salam, wa alaikum, wa alaikum, tanpa kata-kata salam. Fa idza sallimu faqulu wa alaikum. Apabila mereka mengucapkan salam, maka katakanlah wa alaikum, dan atas kamu. Tidak ada di situ kata salamnya. Silakan, ada yang lain? Kalau tidak, kita cukup sampai di sini kaji kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.